Guys, hati-hati nih kalau kalian lagi di lift terus tiba-tiba ada yang nawarin masker kayak gini. Jadi cewek ini lagi naik lift kan. Terus di lift itu dia cuma berdua sama bapak-bapak ini. Si bapaknya nggak tahu kenapa tiba-tiba pakai masker. Terus dia juga ngeluarin satu lagi nih dari tasnya dan malah mau dia pakein ke cewek itu. Dia kesel dong nih, bapak-bapak aneh banget deh. Dia robek maskernya, diinjek-injek. Dan abis itu ini si bapaknya tiba-tiba kentut gede banget. Cewek itu shock, bapaknya kentut nggak berhenti-berhenti. Jadi dia tadi ngasih masker itu biar si cewek nggak kebauan sama kentutnya. Udah gitu malah nggak beres-beres nih kentutnya. Sampai cewek itu mungut masker yang udah di lantai. Dia baru sadar tadi udah disobek. Ya udah gitu deh nasibnya. Kisah sedih antara air sama api nih. Mereka berdua saling jatuh cinta, tapi karena berbeda, mereka nggak bisa bersatu. Kalau bersentuhan, mereka bakal ngerasa sakit dan menderita. Tiba-tiba ada bangunan besar ini nih. Tragisnya, si air yang lemah hancur tertimpa bangunan. Dan si api cuma bisa ngeliat si air yang selama ini dia cintai mati dan menghilang. Emosinya meledak, ngancurin semuanya, ngancurin bangunan itu. Dan si api juga ikut musnah. Tapi setelah tempat itu hancur, muncul sosok baru nih. Gabungan dari api yang penuh emosi, tapi amarahnya juga diredakan sama kandungan air di situ. Mereka akhirnya bisa bersatu di sosok baru ini. Di balik roti yang enak, mungkin aja ini rahasianya nih. Kalian lihat baik-baik ya. Yang buatnya garuk pantat, pegang roti, baru dimasukin. Gitu aja terus karena pantatnya gatel. Udah gitu, di supermarket ada yang mau beli dong. Dicium-cium tuh rotinya, harum gak tuh? Kayaknya sih harum ya, mereka suka banget nih. Dibeli deh tuh rotinya. Cewek ini naksir sama cowok yang gak peka. Dia udah nyiapin kue bentuk hati nih untuk nyatain perasaan cintanya. Sama si cowok malah dipatahin. Dia gak nyerah nih, dia bikin surat cinta, terus dilempar jadi pesawat-pesawatan. Belum juga dibuka, malah dilempar balik sama cowok itu sampai kena mukanya si cewek. Dia berusaha lagi nih mau nyatain cinta secara langsung, tapi belum juga ngomong, cowok itu malah ketakutan. Dikiranya dia mau dipalak. Dia udah ngasih kode macem-macem, tapi gak tahu kenapa itu cowok tuh gak peka. Cewek ini udah bingung banget harus gimana lagi. Sampai akhirnya dia teriak aja nih di depan mukanya cowok itu. Dia bilang kalau dia suka. Ternyata itu cowok emang gak bisa dikodein. Dia seneng, kaget, dan baru deh nih malu-malu pas tahu perasaannya cewek itu. Siapa nih yang kalau di supermarket suka kayak gini? Suka ngambilin sampel makanan yang ditawar-tawarin. Si bapak ini nyobain biskuit kan? Karena enak, dia minta terus. Bahkan dia minta 2 lagi. Si mas-masnya yang jaga tuh udah rada kesel sebenarnya, tapi ya dibolehin aja. Gak lama si bapak itu malah balik lagi. Dia minta lagi kan, tapi ya gak dibolehin. Soalnya kan tadi udah minta banyak. Udah mintanya banyak, gak beli lagi. Ya udah dia pergi. Gak lama dateng nih ibu-ibu. Si yang jaga kesel dong. Masa pria itu nyamar jadi ibu-ibu buat ngambil biskuit lagi? Dia kesel sampai ditarik-tarik. Tapi tiba-tiba dia ngeliat bapak itu ada di belakang. Jadi dia gak nyamar jadi ibu-ibu. Itu ibu-ibu beneran. Fix ngamuk deh tuh si ibunya. Ada-ada aja ya. Dari kecil, anak ini selalu benci sama ibunya karena dia pikir ibunya ini penyebab ayahnya meninggal. Pokoknya dia benci banget dan selalu marah-marah sama ibunya. Dia tumbuh dewasa, nikah, punya rumah baru. Awalnya dia nggak mau bawa ibunya ke sini, tapi karena istrinya yang baik ini minta, akhirnya dibawa deh tuh. Tangan ibu ini lemah, sering jatuhin barang. Bahkan suatu hari dia jatuh pas gak ada orang di rumah. Kakinya sakit, jadi dia mutusin buat istirahat. Tapi tiba-tiba ada perampok dateng. Pas pulang, anaknya langsung marah-marah karena ibunya tidur pas ada perampok. Dia makin kesel dan benci. Akhirnya si ibu dibawa ke panti. Tapi suatu hari dia ketemu sama bapak ini, orang kampungnya dulu. Setelah ngobrol sama bapak itu, dia baru tahu kalau sebenarnya ayahnya yang jahat, suka mabuk, selingkuh, judi, dan ayahnya meninggal karena sakit jantung pas mau mukul ibunya. Dia baru sadar kalau selama ini udah salah sangka. Ternyata ibunya menderita. Baru deh dia temui ibunya dan minta maaf. Cowok ini naksir nih sama teman kantornya. Dan dia tuh suka bikin kreasi kertas lipat. Kayak bunga ini nih, bikinan dia. Cewek yang dia taksir tertarik lihat kertas lipat yang dibuat cowok itu. Si cowok refleks marah karena kertasnya dipegang-pegang. Langsung direbut dan cewek itu juga langsung pergi. Secara ajaib, kertas lipatnya ini hidup. Dia ngeliat cewek itu bikin kopi kan. Terus dia jatohin nih kopinya si cowok biar bikin kopi juga. Cowok itu masih punya kopi di botol. Pas si cowok udah berani nih mau ngasih bunga yang dia buat, cewek itu malah lagi
ngobrol sama cowok lain. Dia nyerah dan buang bunganya. Si origami yang hidup ini juga ikut putus asa. Tapi emang ya, cinta tuh selalu ada jalan. Tiba-tiba komputernya si cowok meledak. Semua barangnya kelempar, termasuk bunga kertas itu. Dan diambil sama cewek itu, walau tangkainya udah patah sih. Langsung dibenerin, dan akhirnya bunga itu berhasil dikasihin nih ke si cewek. Ibu ini melahirkan seorang anak, tapi sayangnya anaknya itu nggak punya telinga. Anaknya bisa ngedenger, cuma memang daun telinganya aja yang nggak ada. Karena itu dia jadi suka dihina sama temen-temennya. Dia sampai nangis. Ibunya juga sedih nih ngeliat anaknya digituin. Anak cowok ini tumbuh jadi pria yang pintar dan juga memiliki wajah yang tampan. Tapi sayangnya dia nggak punya telinga. Orang tuanya selama ini pengen banget telinga anaknya dioperasi, tapi udah bertahun-tahun nggak dapet donor telinganya. Sampai suatu hari ayahnya ini bilang kalau udah ada nih donor telinganya. Anak ini akhirnya dioperasi. Sejak itu hidupnya makin sukses dan bahagia. Selama ini ayahnya nggak pernah ngasih tahu siapa yang donorin anak ini telinga. Katanya rahasia. Sampai suatu hari ibunya meninggal dan jenazah ibunya terbaring di peti. Setelah itu dia ngeliat kalau di balik rambut panjang ibunya ternyata telinganya udah nggak ada. Akhirnya dia tahu kalau orang yang udah ngedonorin dia telinga itu ibunya sendiri. Cewek ini baru aja nikah nih sama pasangannya, dan pernikahannya itu disaksikan juga sama cowok ini. Tiba-tiba dia jadi keinget nih masa kecilnya sama cewek itu. Waktu si cewek baru beli ikan, dia nggak ngerti cara peliharanya. Diubek-ubek akuariumnya sampai ikannya mabok dan mati. Anak cowok ini ngeliat itu, akhirnya mecahin celengannya. Terus uangnya dipakai nih buat beliin ikan yang baru, supaya si anak ceweknya nggak tahu kalau ikannya mati dan dia nggak sedih. Bahkan pas cewek ini kesusahan nggak bisa ngerjain tugas, si anak cowok juga diam-diam nyelesain semuanya. Dari dulu dia selalu ada buat cewek ini. Bahkan di hari pernikahannya aja gaunnya sempet nyangkut dan lagi-lagi ditolongin sama si cowok. Tapi sekarang cewek ini udah nikah sama orang lain, udah ketemu jodohnya. Dan kalian gak usah khawatir guys, karena cowok ini juga udah punya pasangan sendiri. Cowok ini tiap hari jualan dari rumah ke rumah. Dia sebetulnya lapar karena belum makan seharian. Walau lemes, anak itu tetap lanjut jualan. Dan dia tiba di rumah wanita ini. Anak ini udah lapar banget, tapi dia juga gak enak kalau minta makan. Akhirnya dia nanya apa boleh minta segelas air. Wanita itu ngeliat kayaknya anak ini lapar. Akhirnya dia bawain susu 1 gelas penuh. Anak ini berterima kasih banget dan dia nanya harus dibayar pakai apa. Wanita itu bilang gak perlu, karena ngelakuin kebaikan itu harus ikhlas, jangan mengharap balasan. Bertahun-tahun berlalu dan suatu hari wanita itu kena sakit parah. Dia dirawat sama dokter yang terkenal hebat. Dan kalian tahu gak sih, dokter itu tuh dulunya si anak kecil. Wanita ini dirawat lumayan lama. Dia sampai takut ngeliat tagihan rumah sakit. Udah gede banget, kalau dirupiahin tuh ratusan juta. Tapi dia kaget banget pas tahu kalau tagihan itu udah lunas. Dan di bawah ada tulisan sudah dibayar dengan segelas susu. Bener-bener gak disangka ya, kebaikannya bertahun-tahun lalu ternyata berbuah manis. Ibu ini tiap hari datang ke rumah sakit untuk nengokin anaknya yang koma. Jadi udah 2 tahun nih, anak satu-satunya ini terbaring gak sadarkan diri. Tagihan rumah sakitnya bener-bener gede banget. Dan si ibu ini kan punya toko, usahanya juga lagi gak lancar. Dia baru aja mengalami kerugian yang parah, sampai karyawannya tuh pada marah-marah karena gajinya gak kebayar. Tapi ibu ini tetap berusaha kuat. Dia kerja dari pagi sampai malam, semua untuk anaknya. Bahkan di hari ulang tahun anaknya, si ibu udah nyiapin kado khusus. Walau dia sedih banget karena anaknya belum sadar juga, ibu ini cuma bisa nangis. Tapi beberapa hari kemudian, keajaiban datang. Ada telepon, anaknya sadar. Si ibu langsung buru-buru berangkat ke rumah sakit. Tapi di perjalanan, dia malah kena serangan stroke. Nyawanya gak ketolong dan meninggal. Di rumah sakit, anaknya sedih banget karena baru sadar udah denger kabar kayak gini. Dia buka kado dari ibunya. Ternyata itu sebuah gaun yang dijahit sendiri sama si ibu sewaktu nunggu anaknya sadar. Sedih banget ya. Cowok ini sebelumnya abis berantem nih sama pacarnya, tapi mereka baru aja baikan. Terus dia mau ngetik kan, aku gak mau kehilangan kamu lagi. Malah salah ketik karena auto text. Dia ngetiknya aku gak mau ngeliat kamu lagi. Terus udah gitu keburu kekirim. Malah dia kesenggol dan gak sengaja HP-nya jatuh masuk ke lubang. Cowok ini bingung harus gimana. Pacarnya pasti marah baca chat itu. Dia buru-buru nih ke mobil, mau ke rumah pacarnya. Dan emang lagi sial ya, mesin mobilnya gak bisa nyala. Terus dia mau naik bus, dikasih tahu kalau busnya gak bakal lewat, ada gangguan. Cowok ini langsung lari lagi, dan untungnya dia ketemu temennya yang bawa sepeda. Dia pinjam deh tuh dan dibawa sampai rumah pacarnya. Dan pacarnya benar-benar marah, diketok-ketok gak mau dibukain pintunya. Terus ngeliat cowok ini putus asa di depan pintu, nenek-nenek ini bawain dia kertas. Jadi si cowok bisa nulis pesan dan dimasukin lewat pintu. Dia ngasih tahu kalau tadi tuh salah ketik karena auto text. Bahkan dia juga udah nyiapin cincin buat pacarnya ini. Dan lamarannya diterima. Si nenek agak kaget sih karena pacarnya cowok juga, tapi dia ikut seneng jadinya.
Ikan ini ketangkep dan mau dimasak sama koki ini. Tapi si ikan berusaha kabur, dia nggak mau dimasak. Kokinya sadar dan dia udah mau dicemplungin ke air. Tapi karena ini ikan fugu, dia bisa ngembangin badan kayak gini sampai ngegembung dan bisa melayang. Dia udah mau kabur, keburu dijepit pintu sama si koki. Si ikan mau balik ke laut, lautnya udah di depan mata. Dan dia berhasil nih ngelepasin diri. Tapi guys, ternyata itu bukan laut, itu cuma lukisan. Gara-gara nabrak, ikannya mental. Dia mental-mental ke seluruh ruangan sampai jadi kempes lagi. Si koki cuma bengong lihat ikan itu mental kemana-mana sampai kempes. Dan ujung-ujungnya si ikan malah nyemplung sendiri ke panci. Langsung ditutup deh.